Jumpa kembali di channel Irasional TV. Kali ini kita akan membahas kejadian irasional yang terjadi di Terminal Giwangan. Terminal Giwangan adalah salah satu terminal besar yang berada di area Yogyakarta. Selain itu, di Yogyakarta ada satu terminal lagi yang cukup besar bernama Terminal Jombor. Terminal Giwangan ini merupakan terminal yang dipindahkan dari daerah Umbul Harjo dan kini dipindahkan di daerah selatan, yaitu di daerah Giwangan dekat dengan Ring Road Timur. Sebelumnya kami juga membutuhkan apresiasi Anda sekalian untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Pada saat pembangunan Terminal Giwangan ini terjadi cukup alot sekali. Ada beberapa kejadian mistis yang dialami oleh pekerja saat itu maupun masyarakat sekitar. Ternyata pada saat pembangunannya, yaitu pada tahun 2001-2002, ada sebuah makam yang tidak ikut digusur. Makam itu adalah makam seorang yang berjasa pada masa Kerajaan Mataram di kala kepemimpinan Panembahan Senopati. Makam itu milik Kiai Gunomrijo. Nah, siapa Kiai Gunomrijo ini? Disebut-sebut beliau pernah menjadi teman seperguruan dari Panembahan Senopati. Namun siapa gurunya tidak ada orang yang tahu. Kiai Gunomrijo kala hidupnya memiliki jasa yang cukup besar terhadap Kerajaan Mataram. Beliau memiliki kemampuan semacam hipnotis yang dapat digunakan untuk membawa putri daerah yang ditaklukkan tanpa dalam keadaan sadar. Jadi putri tersebut dipersembahkan dalam keadaan tertidur dengan tempat tidurnya. Ini cukup unik. Kembali ke proses pembangunan Terminal Giwangan saat itu. Sempat terkendala karena adanya makam Kiai Gunomrijo ini. Sekaligus masalah lain mengenai uang kompensasi pembebasan lahan untuk masyarakat. Hingga pada tahun 2004, terminal ini akhirnya mulai beroperasi di masa pandemi. Pada saat ini, Terminal Giwangan terkena imbasnya. Beberapa pekerja di terminal ini ada yang harus gulung tikar. Namun, pada akhir-akhir ini, roda perekonomian mulai menggeliat. Nah, ini semoga pandemi lekas berlalu ya. Amin, 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 amin. Menurut keterangan dan cerita yang beredar, ketika itu dulu ada orang yang buang air kecil di dekat makam Kiai Gunomrijo ini. Besoknya ia mengalami hal yang cukup irasional. Penisnya membesar dan meninggal dunia secara mendadak. Ada juga pekerja terminal yang berjudi di dekat makam tersebut. Namun di antara mereka ada yang pingsan mendadak. Bicara soal penampakan, di sana juga sering muncul adanya sosok perempuan berambut panjang dengan badan yang tinggi yang sering mundar-mandir menembus tembok di Terminal Giwangan. Mungkin umumnya sosok ini sering disebut sebagai sosok kuntilanak. Sosok ini juga muncul di siang hari. Ini menurut beberapa kesaksian yang ada di sana.
Berikut adalah kesaksian dari seorang ibu yang bekerja di Terminal Giwangan, tepatnya di area Blok D di lantai 2. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Nah, pada suatu ketika ia sedang menghitung uang, tiba-tiba tercium bau wangi yang cukup menyengat. Selang beberapa detik muncullah sosok perempuan bertubuh tinggi, rambutnya panjang, namun wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut yang aut-autan. Namun karena penasaran, si ibu itu bertanya, "Mau kemana, Mbak?" katanya. "Ke Jakarta." Begitu ibu itu menawarkan jasanya, namun si perempuan ini atau sosok perempuan ini terus berlalu dari agen demi agen yang ia lewati. Ibu ini pun beranjak dari tempat duduk lantaran Blok D jika berjalan dari arah selatan terus menemui jalan buntu. Lantas diikutilah. "Mbak, ini udah malam. Kasihan kalau kesasar," kata si ibu ini. Ketika ia berlari di belakang perempuan tersebut, ketika menemui jalan buntu di lantai 2, perempuan itu terus berjalan dan menembus tembok. Dan saat itu si ibu ini lemeslah dia, dan akhirnya membaca doa atau ayat-ayat suci yang ia ingat, dan akhirnya dia merasa kapok harus mengurusi pekerjaannya di malam hari. Ada kejadian serupa yang dialami oleh, kalau tadi kan ibu-ibu, sekarang ini laki-laki berumur 30-an lah. Kisahnya, ia mengalami hal-hal yang cukup menyeramkan dan membuat bulu kuduk meremang. Jadi kejadiannya juga malam hari, waktu mau pulang. Kala itu ia habis kalah judi. Katanya ia melihat jam pukul 11 malam. Terminal sudah sepi saat itu dan menyisakan beberapa orang yang mabuk di pojok-pojoknya. Ia pun berjalan menuju parkiran motor dekat dengan ruko-ruko yang berjejeran. Langkahnya berhenti ketika ia melihat seperti benang yang menjuntai dari atas ke bawah di dinding-dinding ruko-ruko tersebut. Dan ia mengira benang itu adalah benang layangan, katanya. Lantas ia memegangnya, mengamati, tapi kok ternyata yang dikira benang itu banyak sekali dan lebih mirip seperti rambut, katanya. Seketika ia pun melihat ke atas, dan di situ ada sosok perempuan berpakaian putih tengah duduk di atas ruko-ruko tersebut. Dan perempuan itu tinggi sekali. Tangannya menjuntai ke bawah seperti bisa meraih dirinya. Akhirnya ia pun lari hingga terkencing-kencing. Demikian 2 kasus yang bisa kami sampaikan kepada Sobat Irasional dimanapun kalian berada, dan kita akan mencoba melakukan interaksi pada malam hari ini. Kita akan memanggil sosok tersebut ke tempat ini. Semoga mau, energinya kita tarik ke sini dan kita bisa berkomunikasi. Oke, saya akan menyiapkan ubu rampenya ya.
saya akan melakukan ya mediumisasi tapi separuh seperti biasanya, karena di sini saya sendiri jadi saya harus melakukan wawancara sekaligus juga melakukan mediumisasi. Oke, kita akan lakukan. Selamat malam. Selamat malam. Apakah benar Mbak ini yang suka mengganggu di terminal Giwangan Sliwer? Kenapa suka mengganggu, Mbak? Kenapa? Apa motivasinya kok orang suka mengganggu? Sakarepku salah dewe. Salah dewe. Kok salah dewe piye, Mbak? Kan kowe sing ganggu wong ning kono. Biyen kowe panggonanku. Nggonanku. Panggonanmu nggon apa ngono? Wit gede asem, wit asem wit panggonanku karo kanca-kancaku. Aku seneng ning dhuwur wit kuwi. Iki ning ngendi aku? Kowe sapa? Oh, kuwi panggonanmu, Mbak. Kowe pengen ngerti aku sapa? Aku mengarep takon-takon wae. Pangonanku kono kuwi.
ngono Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Aku tidak akan mengusir kamu di situ ya. Ya, terima kasih. Kamu akan ku kembalikan ke tempatmu. Dan terima kasih sudah hadir di Irasional TV. Mbak siapa tadi namanya? Belum tahu ya namanya siapa. Itu tadi sosok yang kita tarik pada malam hari ini, dan memang sosoknya ada ya di Giwangan, dan sudah lama, bahkan sebelum bangunan terminal Giwangan ini ada. Jadi kalau diusir ya tentu saja dia akan datang lagi karena tempatnya di situ. Dan biarkan saja makhluk itu memang berdampingan dengan kita. Kalau kita nggak ngapa-ngapain juga, mereka juga tidak akan mengganggu. Oke, cukup di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang lain.